Assalamualaikum, selamat malam. Ini ada apa ya? Pernyataan dari Mas Fauzan 363. Kabarnya ada yang lagi baku hantam ya. PM Khori versus Fuad Pleret. Berantem apa? Nggak ada yang berantem. Nggak ada yang berantem. Hanya perbedaan persepsi. Menurut saya itu perbedaan persepsi dan bisa dibilang saya ada lah beberapa videonya Syed Khorik ada. Ya suka saja naruh gitu loh. Saya ngelihatnya ya pintar. Tapi ada tapinya memang. Memang ceplas-ceplos. Ini mungkin lebih pada apa ya? Karakter basic hidup dan karakter basic keilmuan. Kalau Gus Fuad Pleret itu karakter basicnya itu tasawuf, ilmu hati. Kalau basicnya Syed Khori ini kayaknya ke fikih. Dari dulu yang namanya fikih dan tasawuf itu pasti berseberangan. Soal berbagai macam hal itu pasti. Nah, perdebatan mereka itu ya menyangkut itu gitu loh. Lalu merembet ke lainnya. Memang kalau dari kata-kata Syed Khori itu saya baca di beberapa channel itu harusnya nggak begitulah gitu loh. Semakin orang belajar ilmu itu adabnya memang harus tinggi. Itu membuktikan ilmu yang dia baca itu meresap ke hati. Beda, sangat beda. Kalau orang fikih, dia terlalu kuat fikih, dia itu akan naik. Bahkan bisa jumawa. Orang yang perpegangan syariat yang terlalu saklek, dia pun sama. Makanya ada tuh putranya, siapa itu? Gus siapa itu? Itu kan ada tuh, sangat saklek. Bahkan kata-katanya pedas, bahkan terkesan kata-katanya itu fitnah, itu ada loh. Di Jawa kan ada kan? Dan udah PKI si A si B, tapi itu nggak terbukti sama sekali dan itu fitnah. Seperti kata-katanya Gus Mek, ya kan ada kan. Kalau kita melihat orang, lihatlah dengan kacamata makrifat. Kalau kita melihat diri sendiri, lihatlah dengan kacamata syariat. Nah, itu tasawuf itu seperti itu. Jadi misalkan apa yang terjadi soal bahkan dengan siapa itu, Buya Yusuf, ya kan, soal zikir geleng-geleng gitu. Ini bahasan lama gitu loh, bahasan lama. Yang kadang salah itu orang keceplosan. Ini ada lagi nih apa nih berbicara ini soal kontrak-kontrak apa, nggak ada kontrak-kontrakan uang juga nggak ada gitu loh. Apalagi yang berbicara di Facebook apa itu katanya itu, apa itu, seakan-akan nasab ini dibisniskan 5 miliar. Matanya itu ngawur itu. Soal nasab itu tidak ada seperti itu, nggak ada. Tim orang yang mengkaji soal nasab itu nggak ada bayaran mas, nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Mereka itu murni mau penjelasan yang benar-benar jelas. Kalau soal makam itu murni mereka itu menjaga sejarah. Situs-situs sejarah harus dijaga. Itu loh, itu penting. Jadi tidak ada tuh yang namanya bisnis atau apalah, nggak ada. Nggak ada. Justru yang ada tuh kadang tuh di sebelah sana. Ya mungkin perjuangan memang perlu berbeda jalan, berbeda tempat. Walau tujuannya sama, misalkan soal nasab, tapi memang perlu cara yang berbeda. Mungkin Syed Khori punya cara yang berbeda, ya silahkan saja. Kalau dia mau misalkan sendiri atau dengan siapa silahkan gitu loh. Lalu Gus Fuad Barat juga silahkan kan gitu. Yang penting tujuannya sama. Kalau perbedaan manusia, semua orang itu nggak ada yang bisa dipaksa untuk suka dengan kita, dengan kamu, dengan siapa saja. Itu nggak bisa. Kadang ya orang, kita bertemu dengan orang dari awal pertama, itu ada rasa yang nggak serak, itu kadang ada.
Ya memang mungkin nggak cocok gitu loh, mungkin nggak cocok. Orang berjuang itu paling enak jika cocok. Jika memang kehendaknya Mas Syed Qori seperti itu ya silahkan. Terus buat ya silahkan. Nggak masalah itu. Wong itu permasalahan apa toh? Permasalahan di luar konteks soal nasab kok. Lah wong Ba'alwi aja juga banyak pertentangan di antara mereka kok. Sama kan gitu loh. Karena manusia itu memang punya karakter dan ciri dan sifat yang berbeda-beda. Jadi soal itu nggak penting gitu loh, nggak penting. Ya gitu aja lah. Gitu. Yang penting itu konteksnya bukan di urusan nasab, tapi di urusan mungkin personal, mungkin karakter yang berbeda. Itu saja sesungguhnya. Tapi dasarnya itu tadi, mungkin perbedaan di fikih dan di tasawuf itu saja. Dan itu sudah ada dari dulu, dari zaman dulu pun ada, bahkan di kalangan ulama pun ada. Dan nggak masalah gitu loh. Wassalam.